Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, dan kita akan masuk pada materi menjalani hidup dengan manfaat, yaitu dengan menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, hasad, dan takabur. Baik, dengan Bapak Khalid Khairuddin, pertemuan kedua kali ini kita mulai untuk kelas 10. Baik, materi akhlak ini akan kita lanjutkan pada slide yang selanjutnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab ketiga ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, kemudian membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, dan yang terakhir adalah terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah foya-foya, riya, sum'ah, hasad, dan takabur. Nah, berfoya-foya ini kita melihat bahwa berfoya-foya merupakan pola pikir atau sikap dan tindakan yang tidak seimbang antara diri dalam melakukan harta, di mana Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional sesuai yang Allah berikan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dan 27 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Artinya adalah untuk ayat ke-26, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian yang ke-27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini adalah dalil daripada perintah untuk menghindari sikap boros, ya, foya-foya, riya, sum'ah, hasad, dan takabur. Makna foya-foya tabzir atau boros. Yang pertama, kata tabzir diulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, sedangkan israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Yang kedua adalah ayat di atas, yaitu surat Al-Isra ayat 267, menyatakan secara tegas larangan tabzir dan israf, ya, larangan untuk berfoya-foya, boros, gitu. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya, ya. Artinya, dengan kata lain, yang dimaksud dengan pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak, ya, tidak benar. Yang keempat, Allah SWT sangat tidak menyukai orang-orang yang mempergunakan harta secara berlebih-lebihan, israf, dan tanpa manfaat, gitu. Nah, yang kelima adalah seseorang disebut sebagai perilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Jadi tabzir dan israf ini hampir sama, hanya perbedaannya adalah tabzir itu lebih banyak menggunakan uang, ya, tidak pada yang benar, ya, boros, ya. Kalau israf itu lebih pada bagaimana seseorang membelanjakan harta terus-menerus, gitu, ya. Jadi yang tidak dibeli, yang tidak menjadi kebutuhan dibeli, kan, begitu, ya. Itu perbedaan antara tabzir dan israf. Selanjutnya, contoh perilaku tabzir dan israf, ya. Tabzir dan israf dalam sejarah contohnya, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman tanpa ada suatu acara tasyakuran, ya, kita nggak takut kalau nggak dapat bagiannya, misalkan di acara yasinan, tahlilan, atau hajatan, begitu, ya. Yang kedua, contoh tabzir israf dalam berbicara. Contohnya adalah berkata-kata yang tidak penting, nggak perlu, gitu, ya, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara maupun melalui media elektronik, ya, WhatsAppan sampai malam, ya, telepon-teleponan sampai malam, ya, termasuk dimanapun itu dan kapanpun. Maka yang seperti ini adalah masuk dalam kategori tabzir atau israf. Ketiga, contoh tabzir dan israf dalam penampilan. Nah, ini dalam penampilan ini contoh orang-orang yang tabzir apa? Memakai perhiasan emas di kedua tangannya, lehernya, jari jemarinya, dan kaki pada saat pertemuan warga. Jadi dia menggunakan semua aksesoris, ya, harta yang dimilikinya, gelang, kalung, ya, cincin, dan sebagainya, yang di sana lebih memperlihatkan kehebatan diri dalam memiliki harta, kan, gitu. Nah, bagaimana dampaknya perilaku tabzir dan israf?
yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhiratnya, kemudian menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ini dampaknya. Kemudian yang terakhir, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis dan berpotensi menimbulkan sifat kikir. Ini dampak-dampak yang mengerikan daripada sifat-sifat boros dan israf ini. Semoga kita semuanya dihilangkan dan dijauhkan dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari sifat hidup berfoya-foya? Yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhannya. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain agar kita punya sifat empati. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana, tidak low profile ya, maksudnya low profile, tidak perlu membuat mengada-adakan yang ada, yang tidak ada dibuat bagus gitu ya, biar dapat pujian dan sebagainya. Yang keempat, selalu bersyukur ya. Pada dasarnya Allah selalu memberikan kita nikmat yang tiada hentinya, tiada batasannya dan tidak terhitung. Maka sikap kita adalah selalu bersyukur. Kelima, bertindak selektif dan terencana. Artinya kita harus menyeleksi apa yang tidak yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan gitu ya. Mana rencana jangka pendek yang perlu kita beli, mana jangka jauh yang perlu kita beli nanti ya. Jangan sampai perencanaan jangka jauh kita beli sekarang, perencanaan yang jarak dekat malah kita beli nanti. Dan yang terakhir adalah bersikap rendah hati sebagai salah contoh cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kita berkiblat pada baginda Nabi Muhammad SAW yang hidupnya kaya raya tetapi beliau selalu dermawan dan rendah hati. Nah, menghindari sifat riya dan sum'ah ya. Ini yang kedua, yaitu kita akan mengetahui secara istilahnya sum'ah, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan pada orang lain agar dinilai dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Ini riya dan sum'ah. Secara bahasa adalah memperdengarkan. Bedanya apa riya dan sum'ah itu? Bedanya riya ini melihat. Jadi kita memperlihatkan orang. Kalau sum'ah itu dengan cara memperdengarkan. Ya, kalau riya ini dengan bahasa tubuh kita ini. Kalau sum'ah dengan cara kita menyampaikan secara lisan. Ini perbedaan antara sifat riya dan sum'ah yang sama-sama memberitahukan kepada orang lain tentang amal ibadah kita. Nah, apa sebabnya dari perilaku riya dan sum'ah itu? Yang pertama adalah muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Nah, kemudian menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia, terbakar. Ya. Ini daripada riya dan sum'ah. Efeknya daripada dampak yang mengerikan daripada riya. Siapapun kita melakukan hal-hal yang baik, amal ibadah yang baik, yang banyak kita posting, kita sampaikan pada orang lain, ya, menggunakan HP, gitu ya. Maka itu perlu kita garis bawahi, karena itu menjadi salah satu cara setan membuat kita ini jadi orang-orang yang ahlu riya, ahlu sum'ah. Bagaimana kita menggunakan media sosial agar tidak menjadi riya? Maka ketika kita menyampaikan suatu dakwah agar tidak terkesan riya adalah mengajak ya. Ketika sebelum melakukan kita mengajak. Nah, hasil daripada ajakan itu tadi jangan pernah di-share ya. Bentuknya kita sendiri ke orang lain jangan di-share. Kecuali bentuk jamaah orang lain ya, diajak, diberikan isyarah atau diberikan caption bahwa ini adalah acara yang dilakukan pada hari ini, mari kita berkumpul agar mendapatkan syafaatnya, agar mendapat berkah dari Allah SWT. Nah, seperti itu berbeda lagi. Kemudian sum'ah dan riya. Ya, ini tertera di dalam surat Al-Quran yang disampaikan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'alahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarhu sulda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ia pamer, karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Nah, perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, memperoleh sesuatu apapun dari apa yang dia kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk bagi pada orang-orang kafir. Nah,
Artinya perumpamannya adalah seperti batu licin yang ada di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Nah, ini bagaimana orang yang beribadah tetapi hilang pahalanya? Itu karena riya, karena sum'ah. Maka kalaupun kita lagi sholat malam gitu ya, lagi duha, tidak usah posting. Ya, membuat dakwah, membuat selebaran quotes, nah itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita lagi melakukan hal itu, jangan diposting. Nah, riya dibagi dua macam tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Apa bedanya? Kalau riya kholis itu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Itu riya kholis. Riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Nah, ini apa bedanya? Bedanya adalah pada tambahan niat tadi itu. Kalau yang kholis tanpa ada niat karena Allah, kalau riya syirik niat karena Allah dan juga sekaligus nimbrung adanya sanjungan. Mana yang baik? Tidak ada yang baik. Yang baik adalah tidak perlu mempertontonkan amal diri. Nah, ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua macam, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Nah, bagaimana kita lihat perbedaannya? Dalam tabel ini disampaikan riya dalam niat itu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Nah, ini orang berkata, aku mau melakukan hal ini ikhlas kok, kan gitu ya. Padahal hatinya enggak. Maka ikhlas tidak bisa disampaikan secara dohir gitu ya. Karena riya adalah dalam niat ini masuk dalam kategori batin kan. Kemudian yang kedua adalah riya dalam perbuatan. Nah, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Kemudian yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai seorang yang soleh. Yang ketiga, seseorang membuatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Nah, ketiga ini dari sekian banyak contoh yang lainnya adalah merupakan riya adalah perbuatan, itu ya, memperlihatkan lagi jam 3 bangun ada status ya, sepertiga malam gitu ya, atau sedang update status memperlihatkan gambar sejadahnya ya, biar disangka sedang sholat malam. Kira ini contoh riya dalam perbuatan. Bagaimana biar tidak dikategorikan riya? Maka kita harus tahu bahwa caranya adalah dimulai dengan kita membuat suatu informasi atau pengingat gitu ya. Jangan lupa tentu dengan waktu yang berbeda. Kalau malam hari nanti kita tahajud, maka siang harinya kita memposting itu manfaat tahajud gitu ya. Sehingga kita tidak terkesan orang yang riya kan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah riya dan merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang gitu ya. Dimana sifat ini sulit terdeteksi karena memang sifatnya adalah batin ya. Namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat atau dirasakan gitu ya. Seseorang yang bersifat riya atau sum'ah punya ciri seperti ini. Yang pertama adalah selalu menyebut dan memungkit amal baik yang pernah dilakukan. Nah, aku dulu pernah ini loh, pernah bantu ini loh. Nah, ini sing buat saya ini dulu yang bangun masjid ini saya, bapak saya. Yang kedua, beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. Taklid, hanya beramal ikut-ikutan tanpa mengetahui ilmunya apa. Nah, ini tidak boleh. Ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Kalau lagi sendirian malas, tapi kalau ada orang banyak, wah rajin sekali. Nah, ini contoh daripada riya atau sum'ah. Keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai ya. Kemudian amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh adalah tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, kalau semangatnya akan turun apabila dia mendapatkan cemoohan dari orang lain. Nah, ini contoh daripada riya dan sum'ah yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita evaluasi dalam diri kita ini sudah termasuk dalam kategori yang mana. Kalau kita ini beramal di sekolah, kita beramal belajar dari rumah, itu bagaimana hati kita ini, gitu ya. Silakan kita masing-masing diri saling mengoreksi diri dan mengevaluasi. Nah, selanjutnya perbuatan riya dan sumpah ini memiliki dampak yang mengerikan kali. Ya, dampak negatifnya apa? Satu, muncul rasa tidak puas atau amal yang telah dikerjakan. Jadi apapun yang dikerjakan tidak pernah puas, terus menerus gitu.
Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Jadi kurang nyentram. Seharusnya amal baik itu menenteramkan, tetapi hilang rasa itu, muncul rasa gelisah. Ketika merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Seperti layaknya kayu yang dibakar. Kemudian mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Orang-orang yang seperti ini akan melihat, ya, orang-orang pada umumnya akan melihat, oh ini ternyata orang ini kalau disinggung atau diberikan pujian luar biasa. Nanti kalau nggak diapa-apakan, dia ngelokro gitu ya, nggak semangat gitu ya. Nah ini hati-hati. Kemudian menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. Jadi setelah hari ini tidak digubris, nggak diperhatikan oleh orang lain, maka besoknya tidak lagi dikerjakan. Nah ini hati-hati. Yang keenam adalah menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Maka hati-hati. Nah, sifat negatif yang tadi itu sudah kita ketahui ya. Nah, bagaimana caranya menghindari sifat riya dan sum'ah? Satu, meluruskan niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ketiga, memohon pertolongan Allah. Nah, bagaimana amal kita yang baik pada Allah, ya, akan diterima baik atau enggaknya. Kemudian kebanyakan manusia sering melupakan ibadah dari Allah. Padahal Allah selalu memberikan kedudukan yang tinggi, harta yang tinggi, gitu ya. Nah, memohon pertolongan dari Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, gitu ya, banyak terbatasannya. Maka tidak mungkin dia melakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, gitu ya, termasuk daripada bantuan Allah. Nah, selanjutnya memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, dan membiasakan kehidupan hidup yang sederhana. Nah ini semua adalah cara-cara agar kita ini terhindar dari riya dan sum'ah. Mungkin pertemuan yang kedua, untuk yang pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang hasad dan takabur gitu ya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.